Bro. Oke. Oke, selamat pagi One Vision, ya kan? Senang bisa berada di depan teman-teman pagi ini, ya kan? Thank you. Thank you juga kepada Ko Chris, ya kan? Ko Wahidin, Ko Herman, ya. Di sini juga ada Ko David, ya. Terus ada teman saya yang kenal tapi belum pernah ketemu, ya kan? Marta. Dan nggak lupa ya kan, yang namanya paling nggak bisa dilupain adalah Andri Tulus, ya. Saya nggak bisa sebutin semuanya, ya kan, tapi I'm happy to be here, ya kan. Thank you udah dikasih kesempatan untuk berbagi cerita dan berbagi pengalaman aja, ya. Saya nggak berniat untuk ngajarin karena banyak yang saya sendiri pun masih harus belajar, teman-teman, ya. Itu juga pula yang menjadi excitement saya di bisnis ini, ya kan. Banyak orang-orang yang tanya, bro, udah sekian lama ya kan, kok masih semangat terus, ya kan. Karena yang salah satu alasan yang saya suka dari bisnis Prudential adalah kesempatan untuk bisa selalu belajar, ya. Karena saya itu orangnya suka belajar gitu, jadi kalau ada kesempatan di mana bisa upgrade diri, ya kan, saya pasti mau, teman-teman, ya. Dan bisnis ini kan kita semua tahu ya, bisnis ini sangat dinamis sekali, ya kan, like a roller coaster ride, ya, kalau kata beberapa orang, ya kan. So just enjoy the ride, enjoy the process, gitu. So saya udah pernah sharing beberapa kali, ya kan, di One Vision. Mungkin beberapa dari teman-teman juga udah pernah kenal saya, ya. Saya masih inget tuh waktu di Berlin, ya, kalau nggak salah, Ko David, ya. Kita ketemuan kan, busnya tuh selalu pisah-pisah gitu, ya kan. Akhirnya ketemu dengan grup One Vision, ya kan, seru-seruan foto sampai tidur-tiduran di lantai gitu. So One Vision terus saya juga ada satu temen, Sam, ya kan. Sam ini saya kenal Sam udah lama sekali, ya kan. Saya kenal beliau dari 2014, sempet dari awal saya join Prudential, ya kan. Jadi beliau juga adalah satu sosok yang give me support and inspiration, ya kan. Jadi saya waktu dulu, teman-teman, saya dulu tinggalnya di daerah Cengkareng, jadi deket tuh sama si Sam, ya kan. Jadi Sam itu deket juga sama leader saya yang namanya GG. Jadi kita sering tuh jalan pagi bareng, ya kan. And I love to share what I've been through, ya kan. Terus dikasih semangat dan dikasih support, ya. So begitu saya masuk ke materi, ya, teman-teman. Where should I go here? Oke, ya. Hari ini, teman-teman, yang menjadi artis dan aktornya itu sebenarnya adalah kalian semua, ya. So if you're thinking you're watching me, ya kan, I'm actually watching you guys, ya kan. Jadi kalian adalah aktor dan artis utamanya hari ini. So give yourself applause, ya kan. Karena kalian sudah memilih untuk instead of santai-santai di hari Sabtu, ya kan, kalian memilih untuk mau belajar, ya kan, mau mendengarkan sebuah perjalanan dari seseorang yang sebenarnya nggak hebat-hebat banget juga, ya kan, tapi kalian memerlukan waktu untuk mendengarkan itu. So I appreciate that, thank you. Saya agak bingung, ya kan, ketika disuruh sharing di sini, ya kan. Jadi saya pengen bawain satu topik mengenai kedewasaan, ya. Jadi saya tampilkan, bisa dilihat ya materinya, ya. Jelas bro. Jelas, Bisa. ya. Oke. Ya kan, it says maturity guidance, ya kan, teman-teman. Kalau nonton film kan teman-teman sering yang ngeliat yang seperti ini deh. Ada yang PG-13, ada yang rated, ada yang bla bla bla, ya kan. Nah, kalau saya MG, ya kan, maturity guidance, ya kan. So some materials may not be suitable for children.
Ya, this is just for intermezzo aja teman-teman ya kan, karena mungkin ada maafkan aku kalau nanti ada kata-kata yang probably tidak enak didengar ya kan, atau ada materi atau ada video yang mungkin tidak appropriate untuk beberapa orang ya kan, tapi saya minta maaf dulu sebelumnya teman-teman, karena this is me ya kan, aku ini adalah orang yang apa adanya ya kan. Pencapaian aku hari ini, perjalanan aku di Prudential hari ini juga sebenarnya apa adanya, tidak ada yang spesial teman-teman ya. So basically ya kan, menceritakan sedikit ya kan kehidupan seorang Leo Darwin sebelum Prudential itu seperti apa ya kan, secara singkat aja. Aku ini lahir di keluarga yang sebenarnya bisa dibilang standar sih, standar. Lebih enggak, kurang juga enggak ya kan. Jadi ya seperti teman-teman semua melewati bangku TK, SD, SMP, SMA ya kan. Terus lanjut dari SMA ya kan, aku diberkati kesempatan untuk bisa kuliah di Amerika. Kembali lagi ya kan, bukan karena keluargaku adalah keluarga yang kaya raya ya teman-teman ya, secara finansial itu benar-benar pas-pasan. Tapi memang satu hal yang aku harus akui ya kan, it's my parents, especially my mom ya kan. Mentalitas juaranya mama itu luar biasa. Dengan segala keterbatasannya dia berani loh declare dari kita kecil ya kan, kalian ini harus kuliah, jangan seperti papa dan mama ya kan. Ya pada saat itu ketika kecil ya mama papa ngomong apa ya aja ya, tapi no idea gitu, I had no idea how tough it's gonna be ya kan. Sampai akhirnya saya bisa berangkat ke Amerika, dan ada satu momen yaitu di tahun 98 ya kan, teman-teman semua tahu ya ada krisis global ya, krisis moneter di mana dolar itu naik sampai 20.000 sekian teman-teman. Ya, so it was a stressful moment for all of us ya kan. Beberapa teman saya yang juga student di sana juga mulai stres karena ketika kita berangkat itu kan dolar was around 2.000 sekian. Bayangin teman-teman naik sampai 20.000 sekian. Ya kan, tapi banyak teman-teman saya, teman-teman aku yang pulang ya kan, pulang karena keluarga mereka sudah tidak sanggup membiayai mereka lagi. Tapi one phone call from my mom, ya kan, dia bilang bahwa kalian nggak boleh pulang. Kalian itu meaning me and my sister, ya kan, saya dan kakak perempuan saya. Ya kan, apapun yang terjadi kalian nggak boleh pulang. Ya kan, kalian harus pulang dengan membawa hasil. Ya kan, dari situ saya belajar lagi satu value, ya kan, persistent dari my mom. So kalau teman-teman tadi lihat ya kan, saya punya pengalaman kerja banyak banget ya. Basically bisa dibilang apapun saya kerjain pada saat itu. Ya kan, karena mau nggak mau, ya kan, nggak lagi mikirin apa yang suka, apa yang nggak suka, apa gengsi, apa nggak gengsi, ya kan. Ya memang nggak ada gengsi-gengsinya ya, kerja di restoran, jadi pelayan, ya kan. Sometimes maybe your friend came and you have to serve them, ya kan. They have to watch you jadi pelayan restoran gitu. Tapi di situ saya belajar satu hal teman-teman. Di situ saya belajar satu hal bahwa kalau punya ketakutan, ya kan, cobalah bandingkan ketakutan itu dengan ketakutan yang lebih besar lagi. Ya, lebih besar dalam arti yang punya value lebih besar lagi gitu loh. Jadi pada saat itu saya membandingkan rasa ketakutan saya dengan rasa ketakutan kalau saya sampai pulang ke Indonesia nggak lulus, ya kan, saya lebih malu lagi. Jadi dengan ketakutan, kemaluan yang lebih besar itu, bekerja sebagai tukang laundry, ya kan, driver, jadi pengantar makanan Chinese, ya kan, kerja di restoran Chinese, kerja di restoran buffet, nggak ada apa-apanya jadinya teman-teman. Disitulah saya belajar beberapa value, ya kan, yang akhirnya bisa saya aplikasikan di bisnis Prudential dan membawa saya sampai hari ini teman-teman.
So make the story short, ya kan, 4,5 tahun berjalan, ya kan, terus tiba-tiba saya ada keinginan untuk mau pulang ke Indonesia. Ya, padahal Cici, ya kan, waktu itu Dede juga udah sempat ke sana, jadi kita bertiga dikuliahkan di sana sama Mama. Uang sekolah dibayarin orang tua, ya kan, tapi kalau biaya hidup, ya kan, sewa apartemen, makan dan segala macam itu kita cari sendiri, teman-teman, ya. Jadi akhirnya apa sih yang membawa saya pulang? Ya kan, ya sama lah ya. Kalau kita pertama kali join di bisnis Prudential kan juga kalau kita ngomong ke orang-orang kan pasti dong ada yang mendukung, ada yang nggak mendukung, ada yang netral-netral aja sama ya kan. Ketika saya announce saya pengen pulang, ya kan, pengen pulang dari Amerika, sama teman-teman hal yang sama terjadi. Ya kan, ada yang mendukung, ada yang nggak mendukung, ada yang netral-netral aja. Tapi pada saat itu saya tetap mau pulang. Kenapa? Because I have a purpose. Ya, kita jalanin kehidupan ini harus punya tujuan, teman-teman. Ya, kalau nggak punya tujuan itu ibarat kita punya mobil mewah, sport car, mobil cepat, ya kan, dengan GPS terbaik. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, all those things means nothing. Ya kan? Jadi saya punya tujuan. Tujuannya apa? Saya pengen kaya raya, teman-teman. Ya, saya bukan hanya pengen kaya, tapi saya pengen kaya raya. Kenapa? Karena saya merasa saya nggak pernah menikmati fase kehidupan kaya raya. Ya kan? Saya suatu hari kan saya punya anak. Ya kan? Pasti dong orang tua mana yang nggak sayang sama anaknya. Pengen dong bisa memberikan fasilitas yang lebih baik daripada yang saya terima pada saat ini, ya kan. Ya, jadi mau nggak mau saya harus kaya raya. Ya, pada saat itu saya nggak ngerti apa-apa, teman-teman. Saya nggak ngerti apa yang namanya ya, saya belajar beberapa value, but back then I did not know that it was a value. Ya kan, jadi benar-benar money oriented. Ya kan, that brought me back karena saya berpikir kalau saya jadi karyawan di Amerika, ya kan, bisa nggak hidup berkecukupan? Bisa, bisa sekali. Ya kan, bisa punya rumah, bisa punya 2 mobil, bisa jalan-jalan, ya kan, bisa banget. Tapi apakah kehidupan seperti itu yang saya mau? Jelas bukan. Saya pengen punya rumah tuh nggak cuma satu, ya kan, pengen kayak leader-leader besar di One Vision, ya kan, asetnya banyak. Itu yang saya pengen gitu. Jadi saya berpikir saya tahu diri saya sendiri, ya kan, saya bukan orang yang males. Ya kan, saya nggak berani bilang saya pinter, ya karena kalau saya lihat track record saya di sekolah nggak pernah sih juara 1, 2, ya kan, top 5, top 10 itu nggak pernah, teman-teman ya. Tapi juga nggak bego-bego banget ya, karena saya takut ya kalau dapat nilai jelek, saya takut sama mama papa gitu ya, takut diomelin. Jadi saya tuh average saja, ya kan, kalau 40 siswa di satu kelas, saya mungkin bisa rankingnya 22, ya kan. Kadang ketika angin bertiup, ya kan, saya bisa ranking 18 gitu ya. Tapi ya average aja, teman-teman. Tapi kalau ngomong rajin, teman-teman, saya berani challenge siapapun. Siapapun. Karena saya tahu, saya orang yang rajin. Ya kan? Jadi dengan bekal seperti itu, daripada saya di Amerika hidupnya, buat apa saya coba? Saya sudah tahu. Kalau saya tinggal di sini, ya kurang lebih kehidupannya ya seperti itu. Saya pulang, apakah dengan pulang saya memiliki kepastian, memiliki kehidupan yang lebih baik? Ya enggak juga. Tapi at least I have a chance, ya kan? Saya punya kesempatan gitu. Ya, jadi pada saat itu yang memutuskan saya, yang membawa saya pulang lagi ke Indonesia. Nah, di Indonesia awalnya ngejalanin pabrik, ya kan, ya melewati segala fase-fase kebingungan karena mentalitas orang luar dengan mentalitas orang Indonesia, karyawan tepatnya itu kan berbeda. Ya kan, kalau karyawan di sini, karyawan di pabrik saya dulu ya, itu tuh kalau nggak dipecut itu tuh nggak jalan. Ya kan, kerjanya males-malesan, ya nggak ada belongingnya aja deh. Jadi kerja selayaknya sebagai seorang karyawan aja gitu. Jadi saya sangat stres menghadapi mereka. Terus saya juga stres dengan cara orang berbisnis di Indonesia, ya kan, karena ya gitu.
saya lahir di Medan, tapi saya tidak begitu bisa bahasa Medan. Jadi kalau saya ketemu dengan encek-encek ya kan, yang punya toko, yang punya klien saya lah ya kan, kalau mereka melihat saya, oh kamu nggak bisa, kamu orang Medan tapi nggak bisa bahasa Medan ya kan, saya tuh langsung dicap jelek teman-teman, langsung kayak nggak dihargai gitu ya kan. Jadi ya gitulah, sempat melewati segala fase fase yang sangat membingungkan pada saat itu. Tapi tetap pilihan saya nggak langsung mikir, oh di sini ternyata it didn't work out ya kan. Terus saya pikir mau balik lagi ke Amerika, enggak ya kan. That's one thing about me is kalau aku udah bikin satu keputusan, ya kan, like it or don't like it, ya kan, pasti aku jalanin terus, ya pasti aku jalanin terus. Nah, waktu berjalan dengan singkat, 11 tahun sudah lewat, ya kan. Di 2014 saya bertemu dengan Prudential. Ya, saya bertemu dengan Prudential ini juga sebenarnya kalau bisa dibilang it's by God's grace juga, ya kan, karena kemurahan hati Tuhan. Teman-teman, ya kan, terutama yang agent, yang baru jadi agent atau yang belum jadi agent, yang masih mikir-mikir, kita semua teman-teman, apapun yang kita lakukannya, apapun background yang kita punya, baik itu karyawan, baik itu pebisnis, pasti kita selalu mendoakan untuk mendapatkan peluang yang lebih baik. Betul ya? Betul nggak? Boleh nggak di chat kalau betul, ya kan? Baik itu doa yang kita ucapkan dalam bentuk doa, ya kan, ataupun doa yang tidak terucapkan. Itu juga salah satu bentuk doa, guys. Ya kan, dan ternyata yang tidak terucapkan ini lebih banyak, lebih sering. Ya kan, kalau kita berdoa, berapa kali sih kita berdoa sehari? Ya kan? Ya, makan dan tidur, ya kan, ya mungkin total 5 kali sehari kita berdoa. Minta kepada Tuhan yang di atas untuk memberikan sebuah kesempatan yang lebih baik, ya kan, kehidupan yang lebih baik. Ya kan? Tapi teman-teman juga kita harus tahu cara Tuhan menjawab doa itu nggak harus selalu ikutin apa yang kita mau, ya kan? Kita harus punya pemikiran bahwa Tuhan itu lebih besar dari kita, ya kan? Jadi kita tidak bisa, we cannot put him in a box, ya kan? Seperti layaknya kalau saya begini, kalau ke teman ya, kalau saya begini, kalau saya diginiin, pasti reaksi saya seperti itu. Jadi kalau dia digituin ya pasti reaksinya kurang lebih sama. Kita nggak bisa put God in that way, ya kan? God works in a miraculous way, ya kan? In a wonderful way. So, Tuhan menjawab doa saya, ya kan? Tapi untungnya pada saat itu saya mengambil kesempatan itu, ya kan? Tapi itu juga ada satu proses, teman-teman. Jadi waktu itu saya diundang ke bisnis gathering, ya kan, oleh GG, yang di mana saya tidak tahu bahwa itu adalah bisnis gatheringnya Prudential, ya kan. Seperti saya bilang, saya sering berdoa minta peluang. Jadi saya mengharapkan yang ada dalam benak saya pada saat itu adalah, oh mungkin gathering ini adalah gathering orang-orang sukses yang membicarakan tentang ide-ide bisnis, ya kan. Yang kalau saya datang ke sana mungkin adalah 1-2 ide yang bisa saya jalankan. Jadi itu yang saya harapkan. Tapi ketika saya datang, kaget, ya kan, ada bendera Prudential, ya kan. Terus kalau buat teman-teman di sini yang tahu leader saya itu Sanguin Paul, ya kan. Kalau ada dia di dalam ruangan, pasti kita tahu. Baik dari suaranya, baik dari ketawanya, ya kan, ya that's him gitu loh, ya kan. Itu salah satu kelebihannya dia, ya. Leader saya adalah Indra GG Budiono, ya kan. Seseorang yang saya berhutang budi, ya kan. Saya punya hutang budi terhadap mama, terhadap papa, ya kan. Saya juga punya hutang budi terhadap leader saya, karena mereka lah yang melihat potensi saya, ya kan, sehingga mereka mau merekrut saya dan mereka mau membimbing saya sampai saya punya hari ini, ya kan. Mungkin leader saya yang tidak ada di sini, ya kan, untuk mendengarkan, tapi boleh ya teman-teman, saya minta tepuk tangannya untuk leader saya, karena saya yakin tanpa dia, ya kan, saya juga tidak ada di sini. So thank you
seperempat waktu itu pembicaranya adalah Pak Martin. Saya tidak tahu siapa itu Pak Martin, ya kan? Testimoninya Thomson Lau, karena dia juga backgroundnya pebisnis. Again, I don't know who is Thomson Lau. MC-nya Ferry Irawan, ya kan? Again, I don't know who is Ferry Irawan. So it means nothing to me at that time. Ya udah, karena ya kita jadi orang harus punya etika ya teman-teman ya. So ya udah datang, orang-orang sudah tahu saya datang, ya kan? Ya hormatilah. Ya udah pada saat itu cuma berpikir ya udahlah saya paling makan aja deh, ya kan makan aja gitu. Jadi seperempat Pak Martin ngomong tentang dreams, ya kan, tentang bisnis prudential dan bla bla bla, nggak ada yang saya dengerin teman-teman. Saya sibuk nelen hakau, siomay, chicken wing, ya kan, ya something like that. Sampai di momen di titik di mana Pak Martin itu ngomong waktu itu masih 100 juta dalam waktu 5 tahun, ya kan. Kata-kata itulah yang membuat saya meletakkan alat makan saya dan nengok. Tapi bukan dengan intensi mau mendengarkan. Dengan intensi saya mau melihat muka orang yang lagi mau bohongin saya. Bisnis tanpa modal, di asuransi pula, 100 juta dalam waktu 5 tahun. Ya kan? Dengan gaya sombongnya pada saat itu, saya panggil spouse dari leader saya, ya kan, Jong Mimiana, and she happened to be a very detailed person. Jadi aku minta dia, tolong dong, Mi, hitungin, ya kan, bagaimana 100 jutanya dalam waktu 5 tahun. Guess what? Bisa dihitung. Ya kan? Nah, ketika itu bisa dihitung, kadar kesombongannya sedikit turun. Ya kan? Terus dengan suara yang sedikit lebih soft, saya minta, Mi, boleh nggak aku minta kertas kosong lagi satu? Ya kan? Aku dikasih kertas kosong, terus aku coret-coret aja. Oke, kalau ini kan tadi yang dijelasin Mimi adalah yang di bisnis prudential. Coba deh sekarang saya hitung di bisnis saya, gimana yang 100 jutanya. Ya kan? Hitung punya hitung, kali tinggi, kali lebar, kali dalam, ya kan? Hitung dimensi, ya kan? Luas dan keliling, teman-teman. Nggak bisa, teman-teman, nggak kehitung. Ya kan? Simple to say, pada saat itu saya sadar. Ya kan, kembali lagi ya teman-teman, ingat saya adalah orang yang sendu, senang duit. Jadi kalau ada duit yang lebih banyak pasti saya mau dengarkan. Karena saya tahu untuk bisa memberikan masa depan yang baik, ya kan, untuk bisa merasakan kehidupan yang lebih baik, itu semua butuh uang. Jadi saya bukannya cinta dengan uang, enggak, tapi saya sadar bahwa segala sesuatu yang membuat kehidupan lebih baik itu butuh uang. Ya, so again, make the story short, ya kan, dalam waktu 2 bulan saya jual pabrik saya. Karena 11 tahun ngejalanin pabrik itu, saya udah benar-benar saya tidak bisa melihat bagaimana saya bisa fokus di prudential, ya kan, kalau kaki saya itu masih terikat di pabrik. Ya kan, memang sih tinggal mah tinggal aja, tapi kalau ditinggal terus pabrik produksi ada masalah, akhirnya kan saya fokusnya jadi lebih fokusnya ke pabrik. Harus menyelesaikan masalah tersebut. Kenapa? Karena ada modal di sana. Ya kan, saya nggak bisa biarin ya udah rugi ya rugi, ya kan, berjalan terus, ya kan, akhirnya bleeding terus kan nanti lama-lama. Ya kan, jadi pada saat itu perusahaan tidak sedang dalam keadaan bleeding, tapi pada saat itu perusahaan dalam keadaan yang cukup bisa dibilang stagnan. Ya, saya menggaji saya 35 juta per bulan, terus saya setiap tahun ada ambil dividen ya 150 sampai 200 juta untuk ngajak anak-anak jalan-jalan. Yang jelas tidak bisa jalan-jalan ke Eropa ya dengan sekian. Ya udah jalan-jalannya ya Bali, Singapura, ya kan, Legoland, ya kan, ya kayak gitu-gitu aja teman-teman. Jadi saya memutuskan, oke, 2 bulan saya jual itu pabrik, saya cut loss. Mesinnya dijual ke orang yang berbeda, bisnisnya dijual ke orang yang berbeda, terus propertinya dijual ke orang yang berbeda. Intinya lebih cepat, lebih baik, ya kan? Sehingga setelah itu saya bisa fokus di prudential. Ya, karena pada saat itu saya cuma ngomong sama leader saya, Mimi, pada saat itu, Mi, saya cuma pengen dapat gaji yang saya lepas secepatnya. Ya kan? Terus Mimi pada saat itu bilang, oke, di Desember kamu bisa mendapatkan gaji yang kamu lepas sebesar 35 juta. Ya kan? Yang kamu harus lakukan adalah produksi 1 miliar. Jujur teman-teman ya, mindset itu penting sekali loh.
ya kan? Karena semua bermulai dari mindset, semua bermulai dari pola pikir. Kalau kita pikir ini gampang, it will be gampang. Tapi gampang itu bukan berarti tanpa tantangan. Ya kan? Tidak ada, hidup ini nggak ada yang namanya nggak ada tantangan. Ya kita harus terima dulu kenyataannya. Kalau kita terima kenyataannya, when it happens, kita lebih gampang bisa mentoleransi keadaan tersebut, teman-teman. Ya, so saya memulai bisnis ini dengan pola pikir 1 miliar itu nggak besar. Kenapa? Ya udah, itu kan 8 bulan ke depan. Saya bagi aja 8 bulan. Dibagi 8 bulan, saya bagi lagi per minggu. Bagi per minggu, saya bagi lagi per hari. Ya kan, ternyata satu harinya cuma 4.800.000, teman-teman. Ya, sekarang saya berpikir, orang di luaran sana yang bisa menghabiskan 500.000 per bulan, itu banyak kayak jamur kok. Ya kan? Jadi, saya menyanggupi angka 1 miliar. Ya kan? Jadi, saya nggak menganggap 1 miliar itu besar. So, ya awal perjalanan saya, ada satu video, ya kan? Ada satu video, saya join Prudential April 2014. Video ini kayak saya join di awal April, video ini launch-nya di Maret, akhir Maret. Ya kan? Saya pengen share video ini ke kalian. I've been a rich man and I have been a poor man, and I choose rich every fucking time. Because at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch. Fight, boys, duke it out. Hit him. Hit the fuck off of me. Now, if anyone here thinks I'm superficial or materialistic, go get a job at fucking McDonald's, because that's where you fucking belong. But before you depart this room full of winners, I want you to take a good look at the person next to you. Go on. Because sometime in the not-so-distant future, you're going to be pulling up to a red light and you beat up old fucking Pinot, and that person's going to be pulling up right alongside you in their brand new Porsche with their beautiful wife by their side who's got big voluptuous tits. And who are you going to be sitting next to? Some disgusting wildebeest with 3 days of razor stubble and a sleeveless muumuu crammed in next to you in a carload full of groceries from the fucking Price Club. That's who you're gonna be sitting next to. So you listen to me and you listen well. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. Is your landlord ready to evict you? Good, pick up the phone and start dialing. Does your girlfriend think you're a fucking worthless loser? Good. Pick up the phone and start dialing. I want you to deal with your problems by becoming rich. Oke, suaranya bisa didengar ya, guys? Jelas? Jelas. Ya, teman-teman, ini video yang memberikan saya motivasi yang luar biasa pada saat itu, ya kan? Saya bahkan sempat ngomong sama GG. Jadi ceritanya gini. Zaman dulu saya ini masih era fastat, ya kan, jadi harus fastat 4 hari di Kokas dari jam 6 sampai jam 9, ya kan. Pasti ada ya leader-leader lama, ya kan, yang juga mungkin join Prudential di waktu yang bersamaan. Jadi karena saya tidak mau kena macet, ya kan, karena hari pertama kan pasti telat. Hari pertama telat itu udah dikasih wanti-wanti, hari kedua, ketiga, keempat itu nggak boleh telat. Jadi saya datang selalu lebih pagi, ya kan. Waktu itu leader saya yang jemput saya. Jadi GG jemput saya dari pabrik, kita ke Kokas, kita makan, ya kan. Terus kita sampai Kokas kalau nggak salah jam 2-an, ya kan, kita makan. Kan masih harus sampai jam 6. Terus kita lihat, kita nonton aja yuk, nonton. Nah, ternyata film ini yang lagi ditayangkan di sinemanya. Ya kan, saya sampai ngomong sama GG, loh, G, itu Leonardo kayak Pak Martin ya, kalau ngomong tuh wah gini ya kan, semangatnya luar biasa. Tapi just for the record ya teman-teman ya, mungkin tadi teman-teman kan banyak dengar dia pakai F word ya, F word. Artinya berbeda ya kan. Kalau di Indonesia F word itu mungkin diartikan sebagai kata
yang tidak baik, tidak senonoh. Tapi kalau di Amerika ya kan, kita ada yang namanya slang language. Jadi ada formal language yang dipakai untuk writing, ya kan, untuk nulis atau untuk ngomong yang sopan. Tapi juga ada bahasa slang yang dipakai untuk keseharian. Nah, jadi di dalam bahasa slang ini mereka suka pakai F word itu untuk dijadikan penekanan terhadap sesuatu yang mereka mau sampaikan. Jadi kalau apapun yang mereka ngomong ditambah dengan F word itu, ya kan, itu namanya lagi ditekankan gitu loh teman-teman. Ya, jadi jangan salah arti bahwa dia ngomong jorok terus ya kan, bukan itu teman-teman ya. So saya suka banget dengan kata-katanya. I have been rich, I have been poor. Saya pernah kaya dan saya pernah miskin. Ya kan? Dan saya akan selalu pilih kaya all the time, ya kan? Itu satu kata yang saya suka. Saya pernah susah, teman-teman. Bahkan ketika saya join Prudential, saya dalam keadaan susah. Kenapa susah? Karena saya kehilangan gaji 35 juta. Sedangkan saya masih harus membiayai biaya hidup. Saya harus biayain anak-anak sekolah. Pada saat itu juga saya masih menyicil rumah yang sekarang saya tinggali. Just for the record, cicilannya 105 juta pada saat itu. Ya, jadi saya join Prudential, hilang income 35 juta, mulai dari nol dengan minimal cicilan rumahnya aja 105 juta. Ya, so that's why kalian mengerti ya kenapa aku klik banget dengan Leonardo, dengan sosok yang dia mainkan di sini, ya kan? Dan saya suka dengan kata-katanya, ya kan? Kalau teman-teman kita kalau ngomong bisnis, ya kan? Di sini mungkin teman-teman banyak dengar orang ngomong visi, misi, value, itu semua bagus, teman-teman. Itu semua bagus, bagus sekali, ya kan? Tapi itu tidak akan punya arti apa-apa kalau kita tidak kokoh secara finansial. Ya kan? Orang yang tidak kokoh secara finansial, value-nya bisa dibeli, teman-teman. Ya, saya yakin teman-teman, you guys understood apa yang saya maksud, ya kan? Orang yang butuh uang, ya kan, yang masih susah, ya kan? Apapun itu bisa dibeli, integritasnya bisa dibeli, value-nya bisa dibeli. Jadi nggak usah ngomong visi misi lagi. Ya, karena untuk bisa menciptakan sebuah visi misi itu ya dibutuhkan value yang kuat. So teman-teman, seperti kata Leonardo, I want you to deal with your problems by being rich. Ya kan? Hadapi semua permasalahan dengan apa? Dengan being rich. Ya kan? Kalau teman-teman pernah pelajari tentang Maslow hierarchy, ya kan? Kebutuhan manusia paling bawah itu adalah kebutuhan fisiologi, yaitu sandang, pangan, dan papan. Setelah itu terpenuhi, baru kita bisa naik ke level berikutnya, yaitu apa? Yaitu kita ngomongin tentang security, ya kan? Merasa aman, baik itu dengan cara punya rumah, ya ada yang tadinya di rumah mertua, ya kan? Sekarang merasa aman sudah di rumah sendiri, dan bla bla bla. Ya kan teman-teman. Nah setelah itu baru kita bisa ngomongin tentang love, passion, aktualisasi diri, ya kan, hobi, dan itu teman-teman, value, itu semua ada di level yang di atas teman-teman. Ya, jadi I'm not being materialistic, tapi ini adalah satu fakta kehidupan seperti layaknya 1 + 1 adalah 2. Ya dong. Kalau mau sukses harus suka uang, ya kan? Harus punya cara pandang yang sehat terhadap uang itu sendiri, ya kan? Baru teman-teman bisa mengalami breakthrough, ya kan, dalam apapun yang kita lakukan, ya teman-teman. So dalam hidup, ya kan, banyak sekali hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Ya kan? Orang kenapa sih stres? Orang kenapa sih depres? Karena apa? Karena mereka berusaha mengatur apa yang mereka tidak bisa atur. Ya kan? Sedangkan
Emangnya nggak ada hal-hal yang kita bisa atur? Ada dong. Kenapa kita nggak fokus dengan hal-hal yang kita bisa atur? Apa sih hal pertama yang kita bisa atur? Ya kan, diri kita sendiri, teman-teman. Ya kan, diri kita sendiri. Kita harus bisa mengerti diri kita sendiri dulu sebelum kita mau orang lain mengerti tentang kita. So when you cannot control what's happening, you have to challenge yourself to control the way you are, responding to what's happening. That's where the power is. Ya, saya adalah penggemar YOLO, teman-teman. Ya, kayak yang ikut Instagram, yang follow Instagram saya di Leo Darwin, pasti teman-teman melihat post ini, ya kan? So that's life is, ya kan? Yeah, but I don't like it. Ya, yeah. The world don't care, teman-teman. Dunia ini nggak peduli whether you like it or not, ya kan? You just have to learn to like it. Kalian harus belajar untuk menyukai itu. Kalau nggak suka, oke, do something, lakukan sesuatu. Sehingga bisa ada perubahan demi perubahan demi perubahan demi perubahan yang membawa kita keluar dari situasi yang kita nggak suka tersebut. Ya, dan honestly speaking, Prudential memberikan itu kepada saya. Ya kan, perjuangan saya di tahun 3-4 tahun pertama itu perjuangan yang penuh dengan kepedihan, teman-teman. Yang saya yakin sampai saat ini, ini tahun ke-7 saya, jalan tahun ke-8, saya belum pernah menemukan orang yang masalahnya lebih besar dari masalah saya. Kalau nggak percaya, ya mungkin nanti saya nggak akan bahas di sini, ya kan? Ya kita bisa ngobrol, teman-teman. Yang sehingga kalian bisa membandingkan, oh ternyata masalah yang gua hadapi itu nggak sebesar yang gua kira. Ya, ingat teman-teman, belajar kita tidak bisa put label atas sesuatu yang tidak ada perbandingannya. Saya tidak bisa bilang ini adalah handphone terbaik, ya kan? Kalau di ruangan ini tidak ada handphone yang lain, ya kan nggak ada perbandingannya, ya kan? Bagaimana lu bisa bilang dia terbaik? Tapi kalau ternyata ada handphone yang lain, ya baru saya bisa bilang kalau ini adalah handphone terbaik karena fitur-fiturnya dan bla 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 dan bla bla bla. Jadi kita tidak pernah bisa membandingkan sesuatu kalau tidak ada perbandingannya. Ya. Jadi kalau teman-teman takut ketemu orang, agent baru, takut ketemu orang, coba bandingkan, pikirkan lagi alasan apa yang membawa kalian join di Prudential. Baik itu memberikan masa depan yang baik untuk mama papa, masa depan yang baik untuk keluarga, masa depan yang baik untuk pasangan, masa depan yang baik buat anak. Takutnya mana? Lebih takut ditolak orang, ketemu orang, atau lebih takut tidak bisa memberikan hal itu semua kepada mereka? Ya kan? Selalu cari perbandingan, teman-teman. Ya, selalu cari perbandingan. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan sampai saya bisa sampai di titik ini, teman-teman. Ya, saya di titik ini, apakah saya puas? Tidak, saya tidak pernah puas. Ya, orang suka bilang, jadi orang itu harus we have to be grateful, teman-teman. It's a very thin line, ya kan, antara being grateful sama cepat merasa puas. Ya, jadi jangan salah pijak gitu loh. Karena apa? Karena hasilnya berbeda. Ya kan? Pola pikirnya juga berbeda sehingga hasilnya berbeda, teman-teman. Being grateful is doing what you can. Give it your best. Baru apapun hasilnya itu kita bersyukur. Ya kan? Kalau orang yang suka bilang lu jangan lu harus apa? Jangan jangan merasa nggak pernah cukup. Ya kan, menurut saya itu kembali lagi ke pola pikir, teman-teman. Manusia lucunya. Setiap dari kita di sini ada 149 orang, termasuk saya, ya kan. Kita semua kalau dihadapkan dengan objek yang sama, ya kan, belum tentu respon kita sama. Contoh yang paling gampang, anggap aja kita lagi meeting offline. Saya lagi berdiri di depan panggung One Vision hari ini, di depan kalian semua. Terus tiba-tiba, teman-teman, ada ular lewat. Ya kan? Pasti respon kita tidak akan sama.
Ada yang takut, ada yang jijik, ada yang naik ke bangku, ada yang kabur, ada yang diam. Kenapa? Padahal objeknya sama. Karena manusia itu merespon terhadap persepsinya terhadap objek tersebut. Jadi kalau orang yang punya persepsi ular itu sebenarnya nggak berbahaya, dia akan duduk santai. Oh, ular itu nggak mengganggu kalau nggak diganggu, dia akan duduk santai. Oh, ular itu kalau mau nyerang pun dia kan pelan jalannya, jadi saya masih ada waktu, saya nggak perlu gegabah. Pasti reaksinya berbeda. Saya takut sama ular, jijik ngelihat ular. Ketika ular datang, saya mungkin kabur yang paling cepat, teman-teman. Ya kan? Dari situ kita bisa belajar bahwa manusia itu tidak merespon terhadap objek, manusia merespon terhadap persepsi. And the good news is, persepsi itu bisa dirubah. Ya kan? Persepsi itu bisa dirubah. Ya kan? That's why saya bilang, ya kan? Jangan coba mengatur hal yang tidak bisa diatur. Ya kan? Cobalah mengatur hal yang bisa diatur, yaitu diri kita sendiri. Ya kan? Persepsi itu datang dari mana ya? Persepsi itu datang dari pola pikir kamu. Ya kan? Persepsi itu datang dari, jadi otak kita ini kayak satu perpustakaan besar. Ketika kita melihat sesuatu, ya kan, itu adalah perintah untuk mengakses ke database yang ada di otak kita. Nah, kalau database-nya terbatas, ya kan, akhirnya itu menimbulkan persepsi yang terbatas. Persepsi itulah yang akan menimbulkan respon terhadap apa yang akan terjadi, teman-teman. Ya, okay, next. Ini saya skip aja videonya, ya kan. Teman-teman, jadi saya ingin menceritakan, ya kan, karena gini loh, saya kadang-kadang suka berpikir ya, kalau saya disuruh sharing, saya mau sharing fase kehidupan saya di mana. Kalau saya sharing fase kehidupan saya sekarang, itu tidak applicable untuk agent-agent baru. Itu tidak applicable buat leader-leader baru. Tapi kalau saya sharing apa yang saya di 2014, 2015, 2016, ya kan, itu belum tentu applicable buat orang-orang yang mungkin sudah 5, 6, 7 tahun di Prudential, teman-teman. Jadi saya tidak akan talk in detail, tapi saya akan kasih sedikit gambaran. Jadi awalnya saya join di Prudential, hal pertama yang saya lihat, dan hal satu-satunya yang saya lihat adalah uang. Ya, karena uang itu menyelesaikan semua masalah saya. Saya waktu itu, saya nggak punya rumah, masih ngontrak. Uang itu kasih saya kesempatan untuk bisa punya atap, sehingga saya nggak tinggal di jalanan, nggak tinggal di mobil. Uang itu memberikan saya sebuah keamanan, ya kan? Uang itu memberikan saya sebuah kenyamanan untuk anak-anak masih bisa sekolah. Tapi seiring waktu berjalan, saya belajar, money is not everything. Money is not everything when you have money. Ya, jangan salah artikan ya teman-teman ya. Money is everything to those who does not have money or who does not have enough money. Ya kan? Jadi jangan ngambil satu konteks terus digeneralisasi. Jangan, ya kan? Semua teori pasti bagus. Kalau nggak bagus tidak dijadikan teori. Ya, tapi harus ada syarat dan kondisi yang mendukung, teman-teman. Ya, saya sering sekali ngomong ke grup saya, ke tim saya. Ini kembali lagi ya teman-teman ya, saya butuh kalian untuk menjadi dewasa. Saya butuh kalian untuk be mature, ya kan. Teori harus spend quality time with your kids, itu nggak salah. Itu nggak salah. Itu sangatlah benar, ya kan. Itu sangatlah benar dan itu sangatlah tepat. Kalau kita sudah mapan secara finansial. Ya, untuk orang yang belum mapan secara finansial, itu menjadi teori yang kurang tepat. Ya kan? Udah susah, makan aja bingung, terus dia mengaplikasikan teori, saya harus punya quality time, waktu yang banyak ke anak. Ya kan? Waktu yang seharusnya dipakai untuk cari peluang kerja, waktu yang harusnya dipakai untuk generate income, ya kan? Kita pakai untuk hal-hal yang nggak produktif. And then berharap hidup akan baik-baik aja. Of course not, teman-teman. Of course not. Ya kan? Jadi kembali lagi. Money is not everything to those who have money.
Ya, money is everything to those who does not have money. Ya, so namanya kita berbisnis harus ada yang namanya pertumbuhan, ya kan? Jangan ada di titik yang sama terus, ya kan? Jadi hidup saya mulai berubah pelan-pelan. Di situ saya mulai punya prioritas yang berbeda, ya kan? Uang sudah bukanlah salah satu, bukan the only one yang saya cari, teman-teman. Ya, maka itu saya postingan ini di Instagram saya. What counts in life is not the mere fact that we have lived, ya kan? It is what difference that we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we live. Ya, saya mulai berpikir bahwa apa dampak yang saya bisa berikan kepada orang lain, ya kan? Disitulah saya berjanji kepada diri saya, ya kan? Saya bisa punya hari ini, teman-teman, itu semua berkat bimbingan, berkat sharing dari beberapa leader senior. Jadi saya juga pernah seperti agent-agent baru hari ini, duduk dengerin orang bicara, ya kan? Dan saya terinspirasi, dan saya terbangun motivasinya dan terbangun kemauannya untuk bisa menjadi seperti mereka. Ya kan? Bayangin kalau tidak ada mereka yang sharing pengalaman hidup mereka, ya kan? Mungkin cerita saya pun akan berbeda, teman-teman. Jadi di saat itu, ketika saya berpikir saya pengen berdampak buat orang lain, saya berjanji kepada diri saya berjanji kepada Tuhan. Ya kan? Jadi saya ada list namanya, teman-teman. List orang-orang yang they impacted my life. Ya kan, mereka berdampak kepada kehidupan saya, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, ya kan. Kalau orang itu ask me for a favor, ya kan, whether it's sharing atau apapun itu, teman-teman, tanpa berpikir panjang, I will say yes. Ya, dan ada beberapa nama, ya kan, leader-leader besar di One Vision yang ada di dalam list tersebut. Maka itu ketika saya diminta sharing di One Vision, I cannot say no, ya kan, tapi memang saya membatasi sharing itu sebulan sekali, ya kan, so I can have more time, ya kan, karena di sini kan kita sekarang dengan pandemik semuanya kan berubah, yang dari offline menjadi online. Ya, jadi saya ada renov rumah saya, satu ruangan, nggak besar, ya kan, kurang lebih ruangan ini berapa ya? 6 atau 7 panjangnya, lebarnya mungkin around 4,5, ya kan, yang saya rubah menjadi ruang kantor. Jadi ada meja meeting di tengah, ada TV, ada papan tulis, ya kan, ada bookshelf, ya kan, di mana kita sering pakai ruangan ini kalau di weekdays sebagai base camp kita kerja bareng. Kalau di Sabtu dan Senin, ya kan, kita pakai ini sebagai training. Jadi kita nonton Amazing Monday, kita nonton Great Saturday itu bersama-sama, ya kan. Saya saya casting ke TV, ya kan. Jadi kita, karena bisnis kita adalah bisnis manusia. Bisnis manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia perlu sosialisasi, teman-teman. Ya kan, maka itu saya berusaha untuk menjaga, untuk maintain, ya kan, waktu dari saya untuk tetap bisa bersosialisasi dengan tim saya, whether itu direct atau or indirect, ya kan. So that's it, teman-teman, ya kan. Skala prioritasnya berubah, ya kan, mulai mencari hal yang baru. Itu yang menimbulkan excitement. Mungkin teman-teman suka ya kalau ada leader yang selalu berbicara tentang kalau kita punya goal, kalau sudah mau mencapai goal itu harus dinaikkan lagi, ya kan? Kenapa sih kita harus lakukan itu? Bukan supaya kita menjadi manusia yang tidak pernah puas, bukan. Tapi itu menciptakan excitement, teman-teman. Ya, kita semua pernah kecil, pernah ya kita minta sesuatu sama papa mama. Ya kan, thinking that kalau saya dikasih itu, I will be the happiest kid in the whole world. Ya kan, tetapi once you get it, once you have it, ya kan, and you play it for a while, ya kan, you want something more. Ya kan, so that's how human is. Ya kan, tidak ada yang aneh dalam hal itu, teman-teman. Nah, kalau ngomong bisnis, ya kan, nah sekarang kembali lagi. Kita kan di sini berbisnis. Ya, tapi kalau yang saya lihat nggak semua orang
menjalankan bisnis ini selayaknya dia menjalankan sebuah bisnis. Ya dong? Banyak orang bilang ini bisnis, tetapi mereka memakai pola pikir non-bisnis. Ya, itu yang membuat mereka akhirnya ada yang hilang, ada yang stuck, ya kan? Ada yang nggak bertumbuh, ada yang bertumbuh tapi pelan dan segala macam. Ya kan? Ini adalah pengalaman saya selama 7 tahun yang saya mau share, teman-teman. Saya juga seperti itu, biarpun dulu background saya seorang pebisnis. Ya, satu hal lagi yang saya mau tekankan. Kalau orang suka nanya, ya kan? Kalau agent saya suka nanya, agent baru tepatnya, kok apa sih yang kalau saya lakukan bisa membawa saya sukses di Prudential? Ya kan, jadi ya orang ini kayak pengen pil dewa yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit gitu ya kan. Tapi dengan santainya saya ngomong ada satu hal itu adalah apa? Jangan sotoy ya. Kita merekrut seorang pebisnis, biarpun dia pebisnis sukses, contoh lah, let's say kita pakai contoh pebisnis batu bara, orang kaya sekali ya kan, tapi karena teman-teman punya mentalitas seorang pemenang, teman-teman berani merekrut dia, dan singkat cerita dan dia mau, ya kan? Biarpun dia adalah seorang pengusaha batu bara yang sangat sukses, ya kan? Itu tetap aja. Kalau ngomong batu bara, dia jagonya. Tapi kalau ngomong asuransi, sorry, dia harus belajar dari nol lagi. Ya, jadi kunci kesuksesan setiap orang sebenarnya sama, jangan sotoy, jangan merasa pinter. Lu mungkin hebat dulunya, ya kan, di bisnis lu, tapi ini kan bisnis yang berbeda, industri yang berbeda, teman-teman. Ya, kita tidak boleh punya kemelekatan terhadap masa lalu, baik itu adalah masa lalu yang indah ataupun masa lalu yang tidak indah. Ya, karena kemelekatan itu yang membuat kita tidak bisa bertumbuh, teman-teman. Kemelekatan itu membuat kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan mata kita. So, let's talk about business, ya kan? Direct translation, arti dari sebuah bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Ya, jadi kalau kita ngomong bisnis, tapi nggak punya pandangan yang sehat terhadap uang, ya kan? Selalu ngomong tidak bisa jualan, ya kan? Ya, teman-teman tidak akan bertumbuh di bisnis ini, teman-teman. Ya, kembali lagi ya, saya minta maaf ya kalau kata-kata saya ini nggak enak didengar, ya kan? Tapi menurut saya itu adalah faktanya, teman-teman. Ya, business is all about making profit. Ya kan? If you don't make profit, then you do not consider yourself to be doing business. Ya, saya mau kasih cerita satu. Ini adalah cerita tentang dua serigala, teman-teman. Ya, ini saya minta interaksinya dong. Mau interaksi unmute boleh atau diketik juga boleh. Ada dua serigala. Jadi kita semua punya dua serigala di dalam otak kita, teman-teman. Yang satu adalah serigala yang jahat, yang isinya itu kepahitan, kemelekatan, keegoisan, kesombongan, kemalasan, ya kan? Yang satu lagi adalah serigala yang baik. Ya, yang isinya adalah murah hati, ya kan? Besar hati, teachable, mau membantu orang dan sebagainya, teman-teman. Menurut teman-teman, ya kan, menurut teman-teman, kalau setiap hari itu ada pertempuran antara dua serigala tersebut, siapa yang menang, teman-teman? Boleh nggak dijawab? Kalau mau interaksi secara audio, silakan, ya kan? Bisa unmute langsung. Kalau mau jawab lewat chat juga. Yang baik, ya kan? Seri, ya kan? Wah, ini kayak film silat nih, ya kan? Serigala yang baik. Serigala yang baik ya. Ya kita maunya yang baik, teman-teman. Tapi ada jawaban yang benar. Tergantung serigala mana yang kita kasih makan tiap hari. Itulah yang akan menang. Ya kan? Yang kita kasih makan setiap hari, itu yang menjadi dominan di dalam pikiran kita. Jadi kalau yang dominan itu adalah kesombongan, teman-teman tidak akan bisa menarik hal-hal baik. Jadi bukannya Tuhan tidak menjawab doa kita, bukannya kita bukanlah orang yang hoki, bukan, teman-teman. Ya, kita belajar the law of attraction.
Ya kan? We just do not attract those good things ke kita. Karena apa? Karena yang kita kasih makan adalah serigala yang jahat every day. Setiap hari kita bangun pagi, ya kan? Perhatiin deh, ada dua suara di dalam pikiran kita. Suara pertama yang bilang bangun, ya kan? Olahraga, ya kan? Kan kemarin udah janji mau olahraga atau bangun, ingat, ya kan? Kamu ada materi, kamu harus siapin sesuatu atau apapun itu. Ada suara lagi satu yang bilang, kan kemarin kamu kurang tidur. Kalau kamu bangun, kalau kamu paksain, kamu bisa sakit loh, ya kan? Suara mana yang kalian dengar? Itu yang membuat hasilnya berbeda, teman-teman. Ya, banyak orang bilang kalau kurang tidur bisa sakit, hoax, teman-teman. Buat saya itu hoax. Saya kurang tidur selama bertahun-tahun. Ya, kalau kurang tidurnya puluhan tahun, ya mungkin. Ya kan, tapi come on, ya kan, emangnya kita, ya kembali seperti saya bilang, masa sih kita mau join di satu bisnis yang hebat, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Kan enggak. Ketika hasilnya mulai membaik, otomatis kita juga nggak perlu lagi bergadang seperti 2-3 tahun, 4 tahun yang lalu, teman-teman. Ya, jadi pemikiran kurang tidur sakit itu menurut saya itu fixed mindset banget, teman-teman. Ya, itu harus dibuang jauh-jauh. Ya, itu yang membuat beberapa orang itu susah bertumbuh. Ya kan? Makanya itu seperti saya bilang, kalau teman-teman tanya, ya kan, 100 dari 100 pasti semua menjawab olahraga itu sehat. Tapi pertanyaannya, dari 100 orang itu yang benar-benar melakukan olahraga, berapa banyak? Bisa dihitung dengan jari, teman-teman. Ya kan? Karena memang sifat manusia itu kalau dikasih pilihan pasti milihnya yang gampang. Ya kan? Pasti milihnya yang gampang. Maka itu kenapa orang kaya saya punya kamera mati ya? Iya, Bro Darwin. Iya betul. Iya. Nah, sekarang udah nyala lagi. Iya, saya ganti kamera ya. Jadi teman-teman, tadi saya sampai di mana? Saya jadi ke distract sendiri. Oke. Nah, jadi tergantung dari orang kaya. Kalau teman-teman perhatiin, orang kaya itu minoritas, bukan majoritas. Ya kan? Karena apa? Karena kembali lagi, mayoritas orang itu ya kan lebih kasih makan si serigala jahat daripada si serigala baik. Ya, jadi otak mereka itu ada ide, kalau teman-teman selalu kasih makan serigala yang jahat, lama-lama ya kan otak kita ini bisa mensabotase segala sesuatu yang baik. Jadi setiap perang itu udah pasti kalah, yang baik pasti kalah. Ada ide baik, langsung disabotase sama si jahat. Yang akhirnya kita tidak pernah bisa mengalami breakthrough, teman-teman. Ya, sometimes tergantung lagi, ya kan, kita mau berubah atau tidak. Kalau kita mau berubah, ya kan, yang bisa merubah hidup itu bukanlah kesempatan, ya kan. Chance will not change your life, but choice will change your life. Ya, teman-teman, orang yang masuk ke Prudential karena pilihan mereka sendiri. Orang yang jalan di Prudential karena pilihan mereka sendiri. Orang yang mengejar apapun achievement di Prudential karena pilihan mereka sendiri. Mereka yang akan survive. Mereka yang akan berada di top of the mountain. Ya kan? Seperti leader-leader besar di One Vision. Ya. So, teman-teman, bisnis haruslah punya profit. Ya, kembali lagi. Milikilah pemikiran yang sehat terhadap uang, teman-teman. Nah, kan tadi saya sudah bilang ya kan, ketika uang sudah bukanlah menjadi masalah, kita harus punya sesuatu yang lebih besar yang kita harus kejar, ya kan? Itu yang saya namakan dengan the direction of the business. Ya kan? Jadi saya gambarkan bisnis ini adalah sebuah perjalanan. Kita ada di mana, teman-teman? Kita ada di start awal dan kita pengen selesai di start akhir. Ya kan, start akhir itu di mana? Start akhir itu ketika kita sudah dipanggil pulang oleh Tuhan.
ya kan? Ketika kita sudah tidak punya lagi kesempatan untuk berkarya. Jadi ingat, bisnis adalah sebuah proses, bukan sebuah perjalanan. Saya kasih gambaran ini hanya untuk supaya teman-teman dapat visualnya saja, ya kan? Tapi business is not a destination, success is not a destination, guys. So fulfillment, ya kan? Seperti saya bilang tadi, dampak, ya kan? Ini ada video, saya sekalian mau minum, teman-teman lihat videonya. Hi, the guy you see next to me is solving one of the hardest problems in the world. Hi, my name is Marino. But first, let me tell you what the problem is. Pollution. See, lakes like this one are contaminated. And according to data, this is the case for 40% of the world's lakes and rivers. So when Marino's childhood lake also got contaminated, I had to do something about it. this scientist with a PhD degree from a Japanese university took a break from school, went to a bank, got a loan, and dedicated his time To fix my lake. He came up with a unique solution. You put this solution in dirty lake water and bam! The solution attracts the contaminated particles and floats them to the top. And this is so environmentally friendly that you can eat it. Because it's 100% organic. So after 15 minutes, you can see the difference between a clean and polluted water. If I can clean this cup, then I can clean whole lake. So he went to his childhood lake and dropped a ton of his solution, treated it with biofilters, nanotechnology, and crazy biology, and after a few months, he was able to transform the lake from this to this. A full 180-degree transformation that created a lake clean of parasites, bacteria, and pollution. The birds came back and people did too. What is this method that you used? I use the nanotechnology, but the nanotechnology used in the wastewater treatment, but I use in the wetland and the natural habitat. And why don't more people do this? Because it's expensive and it's very hard, but it's not impossible. It's not impossible. That's why now Marino is thinking big. He wants to clean Peru's biggest lake. This, with an entire team, PhDs in science, millions of dollars in funding, patented technology, and a noble goal of making the world cleaner for everybody. Fulfillment, teman-teman. Ya kan? Tadi teman-teman sudah dengar ya, Marino dia bilang, it's expensive. Ya kan? It's hard. Ya kan, teman-teman, jangan melihat, ini kan video singkat. Ya kan? Saya yakin, teman-teman, research yang dilakukan, modal yang dia keluarkan, effort yang dikeluarkan, saya yakin it takes years. Ya kan? It takes years to be able to do something like this, to be able to pull out something like this. Ya kan? Jadi, karena dia pengen punya fulfillment itu yang tadi saya bilang, ya kan? So he's willing to do all the dirty works, ya kan? Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan fulfillment yang dia mau. Nah, kita juga dalam bisnis ini, teman-teman. Business prudential is saya pernah sering ditanya sebenarnya, karena kan saya masih terus merekrut ya. Jadi kadang-kadang kalau saya ngomongin prudential itu kan suka bersemangat gitu. Jadi banyak orang nanya gini, emangnya menurut lu bisnis prudential yang terbaik, ya kan? Terus saya tanya balik, ya kan, definisi terbaik itu apa? Kalau definisi terbaik itu adalah bisnis yang menghasilkan uang terbanyak, maybe not, ya kan? Maybe not. Bisnis prudential bukanlah bisnis yang menghasilkan uang terbanyak. Atau mungkin bukan satu-satunya bisnis yang menghasilkan uang terbanyak. Tapi menurut saya bisnis prudential ini adalah the greatest. Kenapa? Karena saya bisa
melakukan fulfillment. Saya bisa menggunakan bisnis ini untuk menjadi satu leverage saya berdampak di kehidupan orang lain. Baik kehidupan nasabah, seperti tadi video yang ada ya tadi, video testimoni ya kan, bagaimana dia membantu orang, ya kan, atau kita bisa memakai bisnis ini untuk merubah, memberikan satu transformasi kehidupan kepada orang lain. Kita hebat, tapi kita nggak kalah hebat. Kita nggak hebat-hebat banget kalau kehebatan itu tidak bisa punya dampak terhadap orang lain, teman-teman. Ya, jadi kita harus punya fulfillment. Ya, bisnis itu harus punya profit. Yang kedua, harus punya sense of fulfillment. Nah, ini kalau kita sudah punya ini, ya kan, berarti kita sudah mulai ada arah kita mau kemana, ya kan? Nah, untuk menemukan, supaya kita bisa tahu kita arahnya itu, alat ukur bahwa yang kita lakukan itu benar adalah menurut saya, semua orang itu pasti mendambakan yang namanya financial freedom. Benar nggak, One Vision? Saya yakin nggak mungkin ada satu orang pun di One Vision yang tidak berharap mencapai titik financial freedom. Ya, kalau di tim saya, inilah yang saya selalu omongin. Kalau sama new recruit, ini juga yang saya selalu ngomongin. Financial freedom. Kita harus bisa melihat titik yang sama. Baru kita bisa berjalan bersama-sama. Itu yang dinamakan visi. Visi dan misi. Ya, leader itu harus memberikan alasan kepada orang, why do I have to follow you? If I do follow you, ya kan, saya akan dibawa kemana? Ya kan, jadi leader itu harus bisa memberikan arah, teman-teman, ya kan. Arah pertama yang saya selalu arahkan adalah apa? Financial freedom. Bebas berfinansial. Kalau saya sendiri tidak mau bekerja seumur hidup, masa saya ngebimbing orang suruh mereka bekerja seumur hidup? Lah kalau gitu bedanya saya dengan bos, itu bedanya apa? Bedanya leader dengan bos apa? Ya, sama-sama aja dong, ya kan. Mereka dianggap sebagai sales. Ya kan, nah nggak begitu, teman-teman. Ya, saya kasih satu contoh lagi. Teman-teman bayangin deh, bisnis yang besar, yang hari ini huge, ya kan, yang tadinya nothing, they become huge, like Facebook, ya kan, like Gojek, like Tokped, ya kan. They are not, mereka semua punya satu benang merah. Mereka bukanlah perusahaan yang profit oriented. Mereka adalah perusahaan yang people-oriented. So if you want your team to grow, if you want your business to expand, ya kan, kalian harus menjalankan bisnis ini dengan people-oriented, not profit-oriented, teman-teman. Ya. Oke, financial freedom, ya kan. Coba saya buka. Kalau kita ngomong financial freedom, ya kan, hal pertama yang kita harus lakukan adalah orang ini punya nggak pengertian yang jelas. Jangan, oh ya, saya mau financial freedom, dia mau financial freedom, tapi ternyata di balik itu definisinya berbeda. Ya dong? Karena saya kaget loh teman-teman, ketika saya banyak ngomong tentang hal ini, ya banyak loh orang yang punya pemikiran yang berbeda-beda. Ya kan? Nggak salah, cuman kurang tepat aja. Ya kan? Jadi banyak orang mengartikan financial freedom itu adalah income lebih besar daripada biaya hidup expenses. Which is nggak salah, tapi nggak tepat. It has to be passive income, bukannya active income. Ya, terus ada beberapa orang yang pengen financial freedom, tapi ketika ditanya apa itu financial freedom, mereka sendiri pun nggak bisa jawab. Jadi saya selalu dari awal kita harus menyamakan definisi dulu, sehingga kita bisa bergerak ke titik yang sama. Ya kan? Yang kedua, manage your expenses. Ya kan? Dan yang ketiga yang saya mau bahas adalah instrumennya. Saya selalu ngomong, oke, kamu pengen financial freedom, lu punya bisnis, buka toko, buka kafe, ya kan, lu pengen financial freedom, tapi lu pernah nggak punya gambaran yang jelas nggak instrumen apa yang akan lu pakai untuk mencapai financial freedom itu? Apakah bisnis lu? Kalau bisnis lu bisa mau dijadikan sebagai tools, instrumen itu bisa financial freedom, bisnis lu bisa autopilot nggak? Ya kan? Kalau ternyata nggak bisa, bisnis lu ini hanya mengenerate uang terus itu diinvestasikan dalam bentuk properti, yuk kita hitung. Ya kan? Lu pengen financial freedom dengan angka berapa? Ya, itu yang saya bahas di sebelumnya, manage your expenses. Angkanya berapa?
Kalau banyak orang pengen financial freedom, punya pengertiannya benar tentang financial freedom, tapi tidak pernah punya satu angka yang jelas. Berapa sih? 100 juta kah? 200 juta kah? 500 juta kah? Ya, kalau nggak punya angka jelas, yang terjadi adalah income naik, gaya hidup naik, income naik, gaya hidup naik, income naik, gaya hidup naik. Bisnis berkembang, tapi kapan financial freedom-nya, teman-teman? Ya, so you have to have the exact number. So let's say 200 juta per bulan. Oke, 200 juta per bulan. Lewat instrumen apa? Lewat instrumen properti. Oke. Satu, kalau di daerah BSD, teman-teman, properti seharga 1 miliar, itu bisa disewakan, let's say, 40 juta. 40 juta. Ya kan? Kalau kamu 40 juta kan per tahun. Kalau kamu ngomong mau financial freedom 200 juta per bulan, berarti kan satu tahunnya berapa? 2 juta dikali 12, 2,4 miliar. Ya, masih defisitnya jauh ya. Mau mencapai 2,4 miliar per tahun, 1 M punya properti, cuma kasih kita 40 juta. Nah, coba dibagi aja. 2,4 miliar dibagi 40 juta. Kira-kira butuh berapa properti? Realistis nggak untuk mencapai angka itu? Kalau nggak realistis, hey, wake up. Ya, harus punya backup plan. Harus punya second plan. Plannya apa? Yang biasa dijawab orang adalah ya gampang lah, dividen aja. Ya kan, sekarang orang banyak yang belajar main saham, ada yang untung, ada yang enggak, ya kan? Anggap aja kita ngomong satu saham BCA. Ya, BCA itu kita ngomong aja kasih dividen, ya kan? Setahu saya tahun lalu BCA itu kasih dividen 400 sekian dengan harga sahamnya 30.000 sekian. Ya kan? Jadi saya anggap aja 10% deh teman-teman biar kita gampang hitung, ya. Jadi kalau satu lot saham BCA 3300 33.000, sorry. Kemana penutupan di 33.000. 33.000 satu lembar bisa kasih kita 3.300. Ya, teman-teman hitung butuh berapa lembar. Ya, realistis nggak? Ya jelas enggak. Ya kan? Oke, realistis. Nah, coba teman-teman bagi. Yang hari ini usia 28, ya kan? Teman-teman pengen di stretch berapa lama lagi sih di bisnis ini? 10 years, 15 years, 20 years? Buat saya yang sudah usia 42, ya kan? Paling another 15 years. Jadi saya akan bagi angka itu dengan 15 tahun. Berarti harus ada angka di akhir tahun 2021. Ya kan? Bisa nggak dengan apa yang saya kerjakan memberikan angka itu kepada saya? Ya kan? Simple. It's a simple mathematics, teman-teman. Ya kalau nggak bisa, again, pikirlah cara yang lain. Ya kan? Akhirnya apa? Saya sering pakai cara itu merekrut, teman-teman. Ya kan? Kalau mereka sudah tidak bisa, saya kasih kesempatan mereka berpikir, mereka sudah tidak bisa come up with anything, saya ngomong, saya ada satu solusi. Ya kan? Yaitu bangun jalur pipa income. Ya kan? Kalau yang punya toko, saya pakai analogi toko, ya kan? Kalau enggak, ya kan? Saya bilang di bisnis saya satu toko yang kamu develop bisa kasih kamu 8 juta per bulan. Jadi kalau 8 juta per bulan dikali 12, ya angkanya lebih wow bombastis, ya kan? Lebih realistis, ya kan? Berarti kalau kamu mau 200 juta ya kamu bagi aja 200 juta dibagi 8. Ya kan, kurang lebih angkanya 14 harusnya. 200 dibagi 8. Oh, 25, maaf, 25. Berarti kamu cuma perlu 25 toko. Dan 25 toko itu tidak semuanya harus kamu yang buka. Bisa aja dari 25 kamu cuma buka 5. Jadi kalau kamu pengen kasih waktu 10 tahun, ya dalam 10 tahun itu kamu harus bisa buka 5 toko direct. Dan kamu duplikasi apa yang kamu lakukan sehingga 5 toko direct itu beranak cucu cicit cocok dengan total 25. Realistis nggak? Lebih realistis, lebih bisa dilakukan. Nah kan, kalau mereka sudah melihat itu, ya kan, dan mereka akan dengan sendirinya make a choice to join Prudential, teman-teman.
Ya, mereka sudah bisa melihat kalau gua ikut lu, ya kan. Oh, arah ke sana yang, ya kan. Ya, gua akan dibawa ke arah ke sana. Yang memang itu sesuatu yang gua mau juga. Itu loh teman-teman, ya. Terus apalagi ya? Pak Darwin, sorry, waktunya udah lumayan Ya. singkat ya. Paling sebentar lagi. Saya skip beberapa video ya kan. Nah ini saya mau secara singkat aja. Jadi akhirnya yang saya ngomong melanjutkan penjelasan saya tadi. Jadi saya selalu ngomong ke orang 5-year project, ya kan 5-year project, ya kan. Project pertamanya adalah bisnis harus punya profit and growth, ya kan. Saya bahas apa itu profit, ya kan. Profit itu berarti harus melakukan penjualan, ya kan. Seperti di awal kita bahas, ya kan. Harus ada laba, harus ada keuntungan, ya kan. Growth-nya itu adalah fulfillment tadi, berdampak terhadap orang. Berarti kita harus punya orang-orang yang kita pengen punya dampak dalam kehidupannya mereka. Ya kan? Sehingga yang terjadi adalah kita bisa mempunyai tujuan yang jelas. Apa sih yang kita lakukan di Prudential? Kalau kita punya tujuan yang jelas, kita pasti punya excitement yang berlimpah-limpah, teman-teman. Ya, excitement yang tidak akan pernah habisnya. Ya kan, so ini saya secara tepat aja, ya kan, saya promosi gandeng, ya kan, ini saya yakin bukan sesuatu yang teman-teman tidak pernah dengar, ya kan. Next, ya kan, mencapai passive income. Nah, kita ngomong, nah, saya suka dengan video ini video terakhir saya ya teman-teman ya. Teman-teman silakan dengerin. The purpose of a car is not to buy gas. The purpose of a company is not to make money. The purpose of a car is to go somewhere, and fuel helps you get there. Right. The purpose of a company is to accomplish something, to advance a greater cause, to contribute to society, and money will help you get there. Ya, ini yang saya maksud dengan fulfillment, teman-teman. Ya, kita join di bisnis ini seperti mobil. Mobil itu tidak diciptakan hanya untuk diisi bensin doang, bukan, teman-teman. Ya, mobil itu diciptakan untuk bisa membawa kita dari satu titik ke titik yang lain. Atau dari satu titik membawa beberapa orang yang kita bisa ajak untuk mencapai titik yang lain. Ya, jadi saya pengen teman-teman punya pola pikir setelah mendengarkan saya, teman-teman bisa punya pola pikir yang lebih terarah lagi mengenai bisnis Prudential, ya. So the network, ya kan. So this is my family, marvelous family. Jadi kalau teman-teman, saya kalau ditanya hal apa sih, what is your significant 8 years, ya kan? Not money, not aset, ya kan, family. I have a bigger family now, ya kan. I have a bigger family there. Mereka, hubungan saya dengan mereka itu udah seperti keluarga, yang dimana kalau nggak ketemu tuh bisa kangen-kangenan dan segala macam, teman-teman, ya. So dan yang saya suka, yang saya mau membahas dengan 3 jenis teman dengan cepat, ya kan. Yang saya suka dari network yang saya bangun ini, ya kan, dan network yang teman-teman akan bangun juga adalah kita bukan hanya yang atas belajar, yang bawah belajar sama yang di atas. No, kita bisa belajar ke bawah, kita bisa belajar ke atas, kita bisa belajar ke kiri, kita bisa belajar ke kanan. Ya, life is a learning process, so we have to keep learning. And when ketika kita ngomong learning, berarti kita harus punya value teachable. Hanya orang teachable yang bisa menjadi leader yang hebat. Orang teachable itu berarti orang yang siap mau belajar dan bisa ngajarin orang juga, teman-teman. Ya, jadi kita belajar itu, kita di Prudential lebih lama bukan berarti kita lebih hebat, ya kan? Bukan. It's simple, kita join lebih cepat aja, ya kan? Tapi itu tidak menjelaskan kita lebih hebat dari yang baru join kemarin atau yang baru join sebulan 2 bulan apa setahun 2 tahun. Justru, ya kan, kita yang senior ini, bukan senior ya, maafkan kata-kata saya ini, ya kan, pengen sekali belajar dengan kalian-kalian semua juga. Ya, itu yang saya lakukan di grup saya sendiri. Jadi secara tidak langsung, ya kan, ada hubungan yang terjalin, ya kan, yang agent baru pun merasa dihargai, punya belonging yang kuat terhadap grup Marvelous ini. So, networking adalah kemampuan untuk saling menerima dan bersinergi dengan tujuan untuk saling berbagi dan membangun.
bangunlah bisnis kita seperti kereta Shinkansen. Kenapa Shinkansen ini menjadi kereta tercepat di dunia? Karena setiap gerbong kereta Shinkansen itu punya mesin sendiri yang bergerak dengan kecepatan yang sama menuju titik yang sama. Ya, jangan seperti kereta Indonesia ya kan, satu gerbong, satu mesin narikin 10 gerbong gitu ya. Itu bukan pola bisnis yang kita mau bangun di sini, teman-teman. So this is my family ya kan. This is just a few pictures that kita ambil ketika we have fun together ya kan. Jadi business is not always about business. It's all about having fun. Ini gambar yang sebelah kanan ini baru recently kita ambil. Jadi kita bikin acara di Mandapa, di Sentul ya teman-teman ya. Nuansa-nuansa Bali gitu. Sepertinya sudah sampai di sini aja materi saya, ya kan? Quote terakhir, banyak jalan untuk menjadi pemenang, namun hanya ada satu jalan untuk menjadi orang gagal, ya, yaitu dengan tidak belajar dari kegagalan yang dialaminya, ya. Teman-teman, kegagalan itu adalah unsur yang kita butuhkan untuk menjadi sukses. Kegagalan itu adalah seperti anak tangga yang kita injak dan membawa kita lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Ya, jadi jangan takut sama dengan yang namanya kegagalan selama teman-teman menjadikan itu pembelajaran. Oke, teman-teman. Thank you atas waktunya ya kan. Sorry kalau ngomongnya terlalu panjang. Ya kan, inilah Leo Darwin yang telah diproses oleh Prudential. Ya kan, dulunya kalau disuruh sharing takut, keringet dingin. Sekarang kalau dikasih kesempatan sharing itu bisa ngomongnya panjang kali lebar kali tinggi, teman-teman. So thank you for a lovely session. Oke, thank you banget Bro Leo Darwin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah ya buat Bro Leo Darwin. Terus yang meriah sekali lagi untuk Bro Leo Darwin. Thank you banget Bro Leo Darwin, pastinya sharingnya sangat luar biasa. Kita banyak kasih catatan ya tentang mulai dari pola pikir sampai gimana caranya kita mau mencapai financial freedom. Pastinya banyak banget juga pertanyaan dari teman-teman One Vision, cuma sayang banget waktunya kita udah terbatas. Nanti paling boleh ya Bro Darwin untuk nanti kita tanya-tanya lewat DM Instagram ya Bro Darwin. Boleh silakan. Nanti saya bisa sharing nomor WhatsApp saya. Oke. Kita sama-sama bersinergi ya kan, dan meraih kehidupan yang lebih baik bersama-sama. Thank you sekali lagi. Ada kenang-kenangan dan apresiasi dari kita One Vision. Thank you banget atas kesempatannya. Ini ada sertifikat dari One Vision atas sharing pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bro Darwin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Kita kasih applause yang meriah buat Bro Darwin. Saya pamit ya One Vision. Thank you semuanya. Bro Darwin. Thank you Bro. Oke, kita lanjut lagi ke acara selanjutnya. Ada video. Terima kasih Bro Darwin. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.